Hai Potatoers, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini, aku ingin membacakan mengenai yang tadinya menutup komunikasi, akhirnya menghubungimu kembali. Ya, yang tadinya menutup komunikasi, akhirnya menghubungimu kembali. Aku akan coba untuk bukakan energinya di sini. Siapa yang tadinya menutup komunikasi lalu menghubungimu kembali. Ini aku akan buka 10 secara random ya teman-teman. Kemudian aku juga akan buka ciri-cirinya secara random. Orangnya kayak apa yang menutup komunikasi padamu lalu menghubungimu kembali. Oke. Kita buka dari pertama. Energinya kuat ya, energinya kuat. Dia ini umurnya pasti sepantaran atau lebih tua. Bisa dilihat dari kartu Queen di sini, itu menunjukkan apa? Menunjukkan mungkin dia punya ibu yang dominan. Sehingga apa ya? Sehingga aku melihat banyak sisi dominasi dari ibunya kepada dia. Nah, aku bisa lihat nih sepertinya dia kayak disayang banget sama mamanya. Kemudian hidupnya itu tidak bisa kayak menentukan pilihannya sendiri ya. Aku ngeliat ada kartu trap. Trap itu kayak dia tuh terjebak pada satu kondisi saat ini yang dia tidak bisa bergerak. Mungkin keadaan dia itu lagi sedang tidak baik-baik saja. Dalam arti gini, penuh dengan keterbatasan. Ya bisa jadi ada masalah dalam kehidupannya yang tadinya oke jadi nggak oke. Kayak gitu ya. Hal-hal yang kayak gini kalian bisa pikirin sendiri ya. Kira-kira apa nih yang yang membuat dia tuh kayak terjebak gitu loh. Ya so far di sini ada kartu Queen dan Trap ya, bisa jadi yang dia fokus mungkin untuk keluarganya ya. Ada tuntutan yang besar dari ibunya kepada dia, itu bisa jadi. Oke. Ada kartu Queen lagi nih. Queen of Heart. Wow. Orang ini tuh punya masalah dengan wanita ya, menurut saya. Karena hidupnya itu didominasi dengan wanita. Ya mungkin saja didominasi dengan pasangannya. Kalau di laki-laki didominasi sama pasangannya. Didominasi sama mamanya. Didominasi sama... Kalau dia laki-laki dia mungkin bisa didominasi sama kamu. Dia tuh kayak mencintai wanita gitu loh. Maksudnya menghormati wanita, mencintai wanita. Tetapi memang... mungkin wanita juga yang membuat dia tuh hidupnya sekarang kayak... kacau. Ada kartu princess tuh, wanita lagi. Punya adik cewek. Ya, princess itu dibilangnya dia punya adik yang lebih muda. Bisa jadi, mungkin umur kamu juga ini bisa jadi energi kamu. Mungkin kamu terkoneksi, kamu umurnya lebih muda. Ya, lebih mudanya tuh bisa 3-4 tahun, bisa 2-3 tahun. Pokoknya lebih muda aja lah. Gak ada batasan mudanya kapan. Travel, LDRan, butuh jarak jauh untuk ketemu ya, harus pakai kendaraan, mungkin dia punya kendaraan. Kalau nggak ada kendaraan berarti saling jauh nih, karena butuh traveling, butuh jalan agak jauh untuk ketemu, berjarak, oke? Di sini saya melihat energinya itu kayak broken heart atau patah hati.
Saya nggak tahu ya, mungkin dia ada koneksi antara kamu sama dia lagi kayak tidak baik-baik saja, antara dia dengan pasangan yang mungkin lagi nggak baik-baik saja, ada yang merasa kayak dimanfaatkan, termanipulasi, atau dia lagi kayak ngerasain kayak orang-orang kok di sekitar aku tuh kayaknya nggak ada yang ngebantu aku di kala aku lagi sulit, bisa aja kayak gitu ya. Betrayal tuh bisa macam-macam. Bisa patah hati sama pasangan, bisa patah hati sama lingkungan, karena lingkungan dia mungkin mengkhianati ya, mungkin dikala dia ngebantu seperti itu. Nah ini terlihat dari temptation ya, bisa jadi sih teman-teman, ini tuh kayak energi apa yang dia sudah keluarkan ya kepada siapapun itu, mau temen, mau pacarnya dia atau pasangannya dia sudah merasa yang terbaik ya, dia memberikan kasih sayangnya, tetapi ya tetap nggak dihargai. Itu yang aku lihat. Ada trust issue di sini. Tuh, masalah materi ya. Orang ini tuh mungkin aja tuh kayak terhimpit masalah materi ya. Materi itu menjadi salah satu godaan sih. Sebetulnya apa yang membuat hancur adalah ya materi. Ini udah jelas. Ada kartu Queen lagi. Wow. Aku bisa melihat ini ada penggunaan materi yang tidak sewajarnya teman-teman. Dan ini nih ibunya nih ya, orang yang lebih tua, entah ini yang pasangannya lebih tua atau ibunya di sini. Itu kayak tergoda dengan materi, travel. Mungkin dilakukannya mungkin dulu-dulu, bisa jadi ya ketika lagi berjaya, lagi gimana dulu-dulu. Dan sekarang ini kayak kehimpit masalah ini, aku sih bisa ngeliatnya gitu. Nih, ibu bapaknya ya, kayak mempergunakan uang itu mungkin, ya dia merasa kayak terbebani. Ibu bapaknya ya, bisa dilihat di sini ada penggunaan materi yang tidak wajar. Jadi mungkin lebih besar pasak daripada tiang ya. Nah, kita akan lihat nih orang yang memang datang ke kamu. Ya, ini ada 10 lagi, saya akan buka di sini. Orang yang datang untuk tadinya dia diam dan mengkomunikasikan dan dia buka blokirnya, ada kartu Strange ya. Di sini dia itu kayak ngerasa mungkin emosi sendiri ya. Ada perasaan mungkin selama ini aku tuh kayak ngerasa nggak adil, mungkin aku terlalu egois, mungkin aku terlalu ego banget. Buat apa? Buat menutup blokir sama kamu. Ada rasa egois. Sekarang ini mungkin dia lagi meluruhkan egonya gitu. Yang kedua, saya melihatnya kenapa dia buka blokir sama kamu itu berdasarkan dari intuisi aja sih. Dia tuh lagi pengen kayak clean out semuanya. Ya, clean out semuanya. High Priestess itu menunjukkan bahwa sebetulnya tuh dia bisa mengontrol emosi kok. Tapi mungkin waktu itu tidak dilakukan. Emosinya lagi meledak-meledak ya. Berimpact ke kamu. Makanya diblok lah semuanya ya. Nggak mau ngomong dulu lah atau gimana. Tapi sebetulnya dia masih memiliki insting atau keinginan yang kuat bersama kamu. Cuman mungkin ya butuh ketenangan dulu waktu itu. Dan dia juga nggak tahu mau ngapain. Orang kan emosi tuh ngeblok. Itu yang paling aku nggak suka sih. Kalau aku diblok sama pasangan atau lawan jenis, tak blok balik. Aku udah nggak mau sama orang-orang yang udah tua gitu ngeblok. Emang kiranya kita debt collector apa gimana? Ini opportunities. Saya melihat di sini dia memiliki keinginan untuk memperbaiki apa yang memang telah dibuat ya. Mungkin ada keegoisan dari dia yang ingin benar-benar dibenahi. Dia tidak mau ya marah-marahnya ini tuh menjadi satu perjalanan yang abadi gitu loh dengan kamu. Dan kalau saya ngelihat ya sini dia meminta sebuah kesempatan lagi. Itu yang terlihat jelas di kartu ini. Pengen ada kejelasan gitu loh, pengen membuktikan bahwa aku tuh baik-baik aja kayak gitu ya. Kartu Nine of Cups di sini menunjukkan bahwa dia masih ada rasa
kangen sama kamu, masih ada gairah, masih pengen ada hasrat, masih pengen ngobrol, masih pengen bercerita, ya. Aku merasa kayak dia tuh mulai merenung dan berpikir bahwa memang dia membutuhkan kamu dikala dia lagi diem, lagi merenung, lagi pengen apa ya, lagi waktu itu pengen sendiri, lagi marahnya tuh kayak bertubi-tubi, emosinya nggak kekontrol. Ya dia gampang datang dan pergi gitu loh, gampang sekali. Aku ngelihatnya di sini itu dia itu kayak gini loh teman-teman, tipenya itu nanti kalau misalnya dia lagi low down emosinya, ya, lagi low down emosinya, nanti dia akan hubungin kamu. Tapi kalau lagi tinggi, dia bisa aja diemin kamu. Jadi kamu nggak usah khawatir lah. Atau kamu juga harus berpikir ulang gitu loh, bahwa mungkin orang yang begini ini diberikan kepada aku ini supaya aku tuh membimbing dia, kayak kalau kamu nggak kuat ya kamu boleh resign dari orang ini gitu ya. Nah di sini orang ini tuh masih memiliki keyakinan yang besar. Dia tuh sebetulnya masih ada keinginan kayak aku tuh bener gitu loh. Egonya tuh masih besar. Cuman yang aku bisa lihat sini dia tuh tidak bisa menguasai bahwa dia membutuhkan kamu. Ya, jadi dia tuh datang mungkin dengan egonya ya mungkin agak sedikit diluruhkan, tapi aku nggak bisa bilang hilang. Akhirnya dia tersadar, ya, kartu King of Swords di sini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan mungkin dengan membuka blokir itu adalah hal yang paling bijak yang pernah dia lakukan. Jadi dia nggak mau ya misalnya ada masalah atau ada apapun itu, ibaratnya emosinya itu kayak kebawa-bawa ke kamu. Mungkin dia punya masalah lain di kala itu, tapi dia ingin memisahkan antara masalah kamu dengan masalah dia. Berat lah teman-teman kalau orang di sini punya masalah yang apalagi terkait dengan masalah pekerjaan, keuangan, dan harus harus punya pasangan. Itu harus tahu pasangannya harus bantu full support loh. Ya kalau kamu di sini bisa ya silahkan bantu orang ini. Saya ngelihatnya dia itu menyadari bahwa dia tuh punya sekali banyak amarah, banyak ego yang dipendam. Ya aku ngelihat yang mungkin dari masalah ini teman-teman. Itu yang membuat dia tuh mungkin berubah gitu loh. Hidupnya tuh kayak hancur-hancuran. Aku tidak leluasa untuk bergerak. Ya mungkin banyak debt, hutang, atau apapun yang diperbuat dari karma orang tua yang membuat dia juga kayak jadi seperti ini. Ya mungkin orang tuanya dulu pernah mempergunakan uang tidak semestinya dan itu memang sekarang ini jadi problem, jadi masalah. Itu yang aku lihat dari kartunya. Bukan aku mengarah-ngarahkan kepada sesuatu, tapi ini pasangannya cowok-cewek. Bisa jadi ya, hubungan dia dan kalau dia punya pasangan, hubungannya ini hancur dikarenakan ini juga. Kamu cek aja, siapa yang punya latar belakang seperti itu. Hal yang paling terlihat jelas di sini adalah bahwa dia itu termakan egonya sendiri. Jadi begitu sadar, oh aku harus lebih low down menghadapi ini, aku harus lebih soft untuk menghadapi kamu. Dan yang aku lihatnya di sini sih dia sebetulnya memang lagi kayak butuh bantuan kamu gitu loh, butuh untuk support kamu, butuh dukungan kamu. Tapi ya kamu di sini jangan memaksakan diri untuk selalu ada ya. Ya kamu mencintai orang ini tapi love is blind. Kadang-kadang mungkin menurut dia tidak memanfaatkan, tapi kita kan yang bonyok gitu loh. Di sini dia itu kayak menyadari ya, maksudnya mungkin kamu benar, mungkin walaupun dia egonya besar, tapi mungkin di kala ini mungkin kau benar. Dia menutup komunikasi itu untuk melindungi dirinya supaya tidak berbuat lebih brutal lagi kepada kamu. Itu yang aku lihat ya. Dan ada kartu judgment di sini teman-teman. Nah, orangnya udah mulai ada kesadaran. Dimana kesadaran itu yang membuat dia kembali sama kamu. Kalau kita akan lihat kapankah dia akan mulai untuk membuka blokirnya, apakah sudah membuka blokir? Aku lihat di sini sih ada kartu Page of Cups ya. Ini sesegera mungkin. Karena kalau aku lihat kartu Page of Cups itu nanti dia akan melihat situasi dan kondisinya. Aku nggak bisa bilang kapan-kapannya ya teman-teman. Ya. Gak bisa bilang kapan-kapannya karena ini termasuk di water sign ya, mungkin aja
water sign itu ya mungkin sekitar bulan-bulannya Pisces ya. Yang paling dekat tuh Februari. Bulan depan ini mungkin sudah mulai ada pergerakan dari orang ini. Ya, maksudnya ke bulan Pisces seperti itu. Dan untuk nama-namanya mungkin aku juga akan ambil 10 huruf aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Ini nama-namanya ya. Kalau misalnya memang namanya ada atau ada nama kamu di sini, berarti nama dia atau nama kamu di sini, nama panggilan dia, nama panjang dia, ada nama kamu, ya berarti itu adalah orangnya. Kalau misalnya hanya nama dia saja, ya mungkin nanti akan tertarik gitu ya energinya. Kalau nggak ada sama sekali, buatlah ini sebagai manifestasi. Doa yang baik aja, semoga dia menghubungi kamu di bulan depan. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini di Potato Tarot. Semoga kalian suka. See you, I love you. Bye-bye.